Wow, hari besar yang dinantikan pun tiba. Tim pembuat lubang pemecah rekor akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka hari ini. Para penonton dari seluruh penjuru dunia telah berkumpul hanya untuk menyaksikan lubang bor terbesar di dunia. Dan bahkan panitia dari rekor dunia Guinness sangat tercengang. Lubang itu berdiameter lebih dari 1.600 km dan dalamnya hampir menyentuh inti bumi. Tak seorang pun pernah mencapai kedalaman ini sebelumnya. Tapi tunggu, apa yang terjadi? Satu persatu orang di sekitar arena tiba-tiba mulai pingsan. Semakin banyak penonton jatuh tak sadarkan diri. Wajah mereka pucat. Apakah penggalian ini mengenai kantung gas berbahaya? Oh, tidak. Kami baru saja mendapat pesan dari seluruh dunia bahwa orang-orang mulai berjatuhan tepat di tempat mereka berdiri. Apa gerangan yang sedang terjadi? Jadi itulah yang akan terjadi jika kamu menggali lubang cukup dalam dan luas sehingga bisa menampung seluruh atmosfer di dalamnya. Yuk, kita cari tahu. Lapisan atmosfer mencapai ketinggian yang luar biasa. Semakin tinggi, semakin tipis udaranya. Misalnya, di atas permukaan tanah, kamu bisa bernapas dengan bebas. Sedangkan di puncak Gunung Everest, kamu takkan bisa bertahan lama tanpa pelatihan yang memadai sebelumnya. Udara di puncak gunung jauh lebih tipis, sehingga hawa di sana jauh lebih dingin dan orang lebih susah bernapas. Jika naik lebih tinggi lagi, katakanlah pada ketinggian jelajah pesawat, mungkin kamu tidak bisa bernapas sama sekali. Itu sebabnya mereka menyediakan masker oksigen dalam pesawat. Jika tekanan dalam pesawat berkurang drastis, udara dari luar akan menyerbu masuk. Dan karena kandungan oksigennya terlalu sedikit untuk paru-parumu, ada kemungkinan kamu akan segera jatuh pingsan. Tetapi, itu bukan berarti atmosfer kita berakhir pada ketinggian ini. Faktanya, rentang atmosfer lebih jauh dari itu, dan sebagian ilmuwan percaya bahwa jaraknya bisa sejauh jarak dari bumi ke bulan dan bahkan lebih jauh lagi. Molekul oksigen dari atmosfer bumi dapat ditemukan dalam jarak yang sangat jauh, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga kamu takkan dapat menggunakannya untuk bernapas. Dan rentang terjauh atmosfer adalah hampir setinggi 2 kali jarak bumi ke bulan, tapi itu pun hanya berupa titik kecil hidrogen. Nah, seandainya kita bisa memampatkan semua volume ini menjadi gelembung kecil yang membungkus planet kita, maka ketinggiannya hanya akan mencapai 10 km di atas tanah. Kira-kira sama dengan ketinggian jelajah pesawat komersil. Lebih tinggi dari itu, terdapat ruang hampa, di mana tidak ada pesawat yang bisa melaluinya. Kemudian, mari kita masukkan seluruh massa udara ini ke dalam lubang di tanah. Sebagai permulaan, seluruh volume dari gelembung yang agak tipis ini hanya cukup untuk mengisi kubus dengan panjang 1.600 km. Ini hanya sedikit lebih kecil dari inti bumi, dan panjang kubus ini sama dengan kira-kira sepertiga jarak dari bagian timur ke bagian barat Amerika Serikat. Masalah serius pertama pun muncul. Tidak seorang pun pernah menggali lubang sedalam itu. Juga selebar itu dalam hal ini. Lubang buatan manusia paling dalam di dunia adalah Kola Super Deep Borehole, dan kedalamannya hanya 12 km. Pengeborannya sendiri terhenti karena adanya suhu tinggi yang tak terduga. Tapi, mengebor dan menggali adalah dua hal yang berbeda. Diameter lubang kola hanya 23 cm, sedangkan yang kita butuhkan adalah menggali lubang super besar di tanah untuk diisi udara. Namun tetap saja, pada kedalaman yang sama, kita akan menghadapi suhu setinggi 180 derajat Celcius dan makin dalam, suhunya pun makin tinggi. Inti bumi berada kurang lebih di kedalaman 3.000 km. Jadi untuk menggali kubus tadi, kita harus mencapai kedalaman lebih dari setengah jarak menuju pusat planet ini, dan di mana suhunya hampir setinggi suhu di permukaan matahari. Itu belum termasuk pertimbangan waktu yang kita butuhkan untuk menggali sedalam itu. Namun, mari berandai-andai kita punya peralatan yang tahan terhadap suhu sepanas itu. Ketika kita menggali lebih dalam, udara mengisi lubang ini dan pelan-pelan meninggalkan atmosfer. Dan saat udara masuk lebih dalam, tekanannya juga bertambah, membuatnya lebih irit tempat. Akhirnya, dengan semua beban dari atas tadi, kita bahkan tidak butuh lubang sedalam itu lagi, kan? Tidak,
Suhu tinggi di dalam bumi membuat udara lebih renggang untuk mengimbangi tekanannya. Jika batuan di sekelilingnya cukup panas, ini akan membuat udara memuai sampai ke titik tertentu di mana ia akan menempati ruang yang sama seperti di permukaan tanah. Dan jika suhunya lebih tinggi lagi, maka udara akan menempati ruang yang lebih luas dari yang sudah kita perhitungkan. Tetapi, kami para penggali tidak gentar. Eksperimen berlanjut. Lubang berbentuk kubus sedalam 1.600 km selesai digali, mencapai kerak dan mantel bumi, serta hampir menyentuh inti bumi yang cair. Udara pun memuai karena panas, sehingga membutuhkan lebih banyak ruang. Itu sebabnya kami mulai menggali ke samping di bagian bawah lubang untuk mengimbangi pemuaian udara. Rongga tambahan ini digali memanjang sejauh lebih dari 6.400 km, kira-kira sama panjangnya dengan radius planet kita. Akhirnya, udara mengalir turun, meninggalkan atmosfer dan mengisi bagian dalam bumi. Namun, udara tidak bisa diam begitu saja. Sebagian udara masih ada di permukaan bumi dan semua orang masih bisa bernapas, meskipun jadi jauh lebih sulit. Ternyata, untuk mengisi lubang itu dengan udara, kita harus menggali begitu dalam sehingga bumi bisa hancur begitu saja sebelum kita selesai menggali. Sekarang saja, lubang besar yang kita buat telah mengubah pusat massa planet ini, sehingga rotasi dan revolusi bumi mengelilingi matahari jauh lebih lambat dan pergerakannya jadi aneh. Alih-alih memindahkan seluruh udara dari atmosfer ke dalam lubang, kita justru menyebabkan bencana yang akan jauh lebih cepat menghancurkan planet kita daripada sekedar berkurangnya udara untuk bernapas. Oke, ayo kita kilas balik. Kita tidak bisa menggali lubang di tanah karena udara tidak akan mengisinya begitu saja. Salah-salah, planet kitalah yang akan hancur. Dan kemungkinan kita tak akan bisa menggali dasar lautan sebab lubangnya akan terisi air, sehingga tidak ada tempat untuk udara. Belum lagi dengan semua air yang akan mengalir menuju lapisan bumi yang panas, yang akan menyebabkan bencana yang akan, kamu tahulah, meledakkan dunia jadi berkeping-keping. Jika begitu banyak air dingin mencapai kedalaman planet yang sangat panas, magma panas di dalam bumi akan mulai melepaskan gas-gas beracun ke atmosfer, menyebabkan semua kehidupan yang ada di permukaan bumi mati lemas. Ya ampun. Jadi, satu-satunya peluang untuk mengisi lubang yang kita buat adalah dengan memampatkan udara yang berbentuk cair ke dalamnya. Hampir mirip dengan perlengkapan scuba. Tangki oksigennya diisi dengan udara yang dimampatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyelam bernapas dalam waktu lama hanya dengan menggunakan tabung kecil. Nah, kita bisa mengisi beberapa ratus ribu tangki seperti itu dengan udara dari atmosfer yang dimampatkan dan memasukkan semua tangki itu ke dalam lubang yang telah kita gali. Tinggi tumpukannya hanya akan mencapai beberapa ratus kilometer, jadi secara teknis ini mungkin dilakukan. Atau kita bisa membuat sebuah tangki yang amat sangat besar. Khusus untuk ini, memompakan semua udara dari atmosfer ke dalamnya. Memampatkannya sebaik mungkin, lalu memasukkannya ke dalam lubang. Selamat, misi selesai. Kita berhasil menggali lubang yang cukup dalam dan lebar sehingga semua udara di sekeliling bumi masuk ke dalamnya. Yang terjadi berikutnya adalah semua makhluk hidup di planet ini akan berhenti bernapas. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mikroba aerob tidak dapat hidup tanpa oksigen. Jadi, semua orang dan semua makhluk akan lenyap seluruhnya. Lalu, tidak ada oksigen, artinya tidak ada lapisan ozon. Tidak adanya ozon sebagai hambatan alami membuat planet ini sangat rentan terhadap radiasi matahari dan sinar kosmik. Sinar matahari berhenti menghangatkan bumi, dan sebagai gantinya mulai menghanguskannya. Permukaan planet bumi dengan cepat menjadi gurun gersang yang dibombardir oleh panas dan sinar ultraviolet. Belum lagi aktivitas tektonik pun bermunculan. Dengan suhu di luar yang melonjak naik, gunung-gunung berapi di seluruh dunia mulai meletus, menjadikannya massa lava panas yang berputar. Lautan pun mendidih dan menguap, bercampur dengan gas beracun, membentuk selimut awan hitam yang tebal. Abu dan asam jatuh dari langit, menutupi bumi yang sudah carut-marut. Dan akhirnya, planet kita yang semula berwarna biru dan hijau berubah menjadi kembaran planet Venus, tempat super panas di mana tidak mungkin ada kehidupan. Nah, ini bukan ide yang bagus kan? Jadi tolong jangan lakukan di rumah ya.
Kamu ingin melihat lubang yang super besar? Coba kunjungi Grand Canyon saja. Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali, banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba, dan kamu menyesapnya. Sejauh ini, tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti, dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu, takjub dengan kehadiranmu. Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat, ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu? Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat. Kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin takkan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal, dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor termal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil, kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor termalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya.
Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu. Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum melihat sang kraken. Tiba-tiba suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang melewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar, mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat. Sebagai peringatan untukmu, dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawa. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini. Banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu.
Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang. Kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu. Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu. Joseph Walker akan menjalani penerbangan bersejarah, tapi dia nggak menyadari hal itu. Dia tersenyum kepada pilot pendampingnya, menunjukkan tanda oke, dan menutup kokpit teman bajanya, yaitu pesawat roket tak bertenaga terbaru X-15. Pesawat roket ini ditempatkan di bawah sayap pesawat pengebom B-52. Mereka lepas landas dan naik ke ketinggian 13 km. Joseph tenang dan sangat gembira karena dia telah bersiap menghadapi momen ini sepanjang hidupnya. Dia percaya temannya yang bersayap baja itu. Pesawat pengebom menjatuhkan X-15. Roket menyala, dan dengan dorongan fantastis, Joe terbang menuju tepian ruang angkasa. Dia tahu mimpinya untuk menjalani penerbangan pesawat suborbital pertama sekali segera menjadi kenyataan. Joe mengatur pengendali untuk menambah energi roket. Berlawanan dengan pemandangan langit biru dari pesawat biasa, pemandangan indah planet bumi yang melengkung adalah keistimewaan visual yang cuma bisa diperoleh sedikit orang. Reaksi Joseph Walker menunjukkan dia dalam gravitasi nol. Selamat datang di ruang angkasa. Pilot itu berkata dengan tenang, "Kita berhasil, teman." Menyandang nama keluarga Walker, dia selalu berusaha untuk berprestasi. Dia selalu maju, berusaha meraih hasil lebih tinggi dan tak berhenti. Saat remaja, dia suka berlari sambil membentangkan lengan ke samping. Dia membayangkan tiba-tiba kakinya terangkat dari tanah dan merasa dirinya terbang, membumbung sebagai manusia sekaligus pesawat. Ketika bekerja sebagai pilot uji coba, dia biasa terbang di atas lampu-lampu kota di senja hari. Lampu-lampu itu tersusun membentuk mozaik raksasa di bawah dan mengingatkan dia akan bintang-bintang jauh yang ingin diraihnya. Mimpinya untuk menjadi astronot dan memiliki rencana astronot yang dia anggap sebagai kehormatan besar muncul saat itu. Dalam perjalanan meraih mimpinya, Joseph banyak belajar dan memperoleh gelar sarjana di bidang fisika. Dia juga memiliki pengalaman uji coba dengan pesawat seri X awal dan 27 penerbangan dengan pesawat roket setelah bergabung dengan NACA, singkatan dari National Advisory Committee for Aeronautics, di Dryden tahun 1951. Dia memadukan pengalaman dengan ilmu teknik yang andal. Apa yang mendorong pilot uji coba mempertaruhkan nyawa tiap hari? Keberanian, tugas, dedikasi, minat, semuanya. Joseph adalah pilot uji coba berbakat yang gak mau bertukar pekerjaan dengan siapapun, tapi dia selalu ingin meraih yang lebih tinggi. Maka, dia menjadi orang yang tepat bagi program penerbangan ruang angkasa X-15 saat diundang sebagai pilot utama. Tim insinyur dan ke-12 pilot uji coba harus membuktikan mereka bisa mendesain pesawat yang bertahan dalam kecepatan hipersonik. Sebelumnya, cuma ada teori penerbangan hipersonik dan pengujian terowongan angin subskala. Itu sebabnya muncul banyak pertanyaan, seperti, bisakah mereka membuktikan? Bisakah mereka mendesain pesawat yang stabil dan bisa dikendalikan pada kecepatan hipersonik? Mungkinkah mereka membuat struktur yang mampu bertahan pada tingkat pemanasan tinggi terkait kecepatan hipersonik? Dan apakah pilot bisa bertahan dan berfungsi dalam lingkungan energi tinggi ini? Ketika X-15 meluncur dari sayap pengebom itu, pertama-tama pesawat roket itu jatuh bebas selama beberapa detik. Setelah itu, roket bisa dinyalakan. Jadi, risiko roket gagal juga cukup besar. Tim itu juga harus mendesain pesawat yang bisa dikendalikan di luar atmosfer dan bisa kembali dengan sukses dengan kecepatan tinggi dengan sudut masuk yang tajam.
Jika X-15 mengambil sudut yang salah, pesawat akan hancur. Jadi, apa mereka bisa membuktikan ini semua? Mempertaruhkan nasib adalah pekerjaan sebenarnya dari pilot uji coba. Dia mengenal anatomi pesawatnya seperti mengenal diri sendiri karena hidupnya tergantung kepadanya. X-15 mirip tangki bahan bakar besar dengan sebuah kokpit. Panjangnya 15 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Tangki bahan bakarnya menyita sekitar 7,5 meter dari 15 meter itu. Bobot X-15 6.800 kg tanpa propelan dan 15.000 kg dengan propelan. Propelan terdiri dari oksigen cair dan amonia untuk terbang dengan kecepatan hipersonik pada tanggal 6 Maret atau 6.440 km per jam. Pesawat harus bisa bertahan di suhu setinggi 648 derajat Celcius. Karena itu, X-15 dibuat dari baja Inconel X, suatu alloy nikel, baja keras berkekuatan tinggi. Cuma 3 pesawat yang dibuat. Sejauh ini, X-15 adalah pesawat tercepat yang ada waktu itu. X-15 bisa terbang 7 kali kecepatan suara, yaitu 7.274 km per jam. Joseph Walker bisa terbang ke tepi ruang angkasa dan mendarat lagi dalam 12 menit. Pesawat itu digerakkan oleh mesin roket berbahan bakar cair Reaction Motors XLR-99 yang memberikan daya dorong kuat sebesar 25.800 kg force atau kilogram gaya. Selama penerbangan X-15 pertama Walker, dia nggak sadar betapa besar kekuatan motor roketnya dan dia terempas ke kursi pilotnya sambil berteriak, "Oh wow!" Kursi lontar besar itu berbobot 122 kg. Kursi itu dilengkapi 2 sirip penyeimbang besar yang terbuka setelah pelontaran dan 2 tiang teleskopik besar yang memanjang untuk stabilitas kursi. Pesawat itu punya sayap konvensional, meskipun kecil, rentangnya cuma 7 meter dan luas sekitar 18 meter persegi. Ekor pesawat luar biasa, dengan 2 permukaan horizontal miring dan 2 permukaan vertikal. Permukaan ekor ini mirip bulu burung pada anak panah. Fungsinya sama untuk menjaga kestabilan pesawat dan menunjukkan arah yang benar. Permukaan ekor vertikal atas dan bawah sangat lapang dan tebal dibanding pesawat konvensional. Bentuknya seperti baji dalam irisan melintang di depan dan di luar, serta dasar tumpul di belakang. Ini memberikan stabilitas tambahan dan mencegah pesawat pindah tempat pada kecepatan sangat tinggi. Sensor aliran udara di moncong pesawat menentukan arah aliran udara dan tekanan benturan. Sensor ini disebut ball nose. Ball nose ini memakai penggerak servo untuk menyelaraskan dengan aliran udara yang memengaruhi moncong pesawat. Dari sini, para insinyur memperoleh sudut serang, kemiringan gelincir, dan tekanan benturan udara yang mengalir di atas pesawat. Ball nose didinginkan dengan nitrogen cair agar tidak meleleh dalam penerbangan berkecepatan tinggi. Kadang, Walker bertaruh dengan rekan-rekan pilot tentang siapa orang pertama yang akan menaikkan pesawat roket itu ke atas garis Kármán, yaitu perbatasan yang diterima secara internasional sejauh 99,78 km. Tanggal 22 Agustus 1963, dalam penerbangan 91, Joseph Walker memecahkan rekor dunia untuk altitudo tertinggi 107,95 km yang dicapai oleh pesawat X-15 tak bertenaga. Pesawat X-15 dinaikkan ke tiang di sayap pesawat B-52. Katrol itu berlokasi di area servis, pengisian bahan bakar, dan penyambungan X-15. Lepas landas, X-15 adalah pesawat pertama yang memakai platform inersia dan komputer. Instrumen barometrik standar hampir tak berguna di X-15. Panel instrumen Joseph dilengkapi dengan itu, tapi cuma dipakai ketika mendarat karena nggak bisa berfungsi di altitudo tinggi atau di luar atmosfer. Sebagian besar penerbangan itu, Joseph memakai data inersia untuk mengendalikan dan memandu. Peluncuran, X-15 lepas dari pesawat pengebom itu dan jatuh bebas selama beberapa detik. Lalu, roket mulai berfungsi dengan membakar dalam 85 detik, menghasilkan tenaga ekstrim. Joseph menaikkan pesawat dengan sudut kenaikan tajam untuk mulai membentuk parabola panjang dan keluar dari atmosfer. Daya pandang pilot bagus karena jendela ada di dekat kepalanya. Satu hal yang tak biasa dari pandangan keluar jendela X-15 adalah pilot nggak bisa melihat bagian manapun dari pesawat. Dia nggak bisa melihat moncong atau sayapnya, nggak ada yang bisa terlihat.
Biasanya, pilot menggunakan moncong dan sayap pesawat sebagai acuan ketinggian. Pada X-15, Joseph memakai bingkai jendela sebagai acuan, yang di satu sisi sangat membingungkan. Tapi sisi baiknya, jendela itu cocok sekali untuk menikmati cakrawala indah, perbatasan antara bumi dengan ruang angkasa. Joseph berpikir betapa tenang keadaan di sini, nggak seperti tempat manapun. Misi tuntas. Joseph menyelesaikan parabola sempurna dan memasuki atmosfer bumi lagi dengan sukses. X-15 itu seperti burung tua tangguh yang meletup dan meletus ketika mengebut melebihi kecepatan ekstrim. Tapi semuanya bertahan dan membawa Joseph Walker pulang. Dia siap meluncur, mendarat dari ruang angkasa. Pesawat X-15 punya beberapa fitur canggih yang meningkatkan keselamatan pendaratan secara signifikan. Pesawat ini dilengkapi rem kecepatan yang sangat efektif. Yang penting dalam pesawat tak bertenaga guna mengatur energi dan memastikan pilot mendarat dengan selamat. Makin efektif remnya, makin presisi kendali kekuatannya dan makin akurat pendaratannya. Sulit dibayangkan. Tapi pilot mendaratkan X-15 cuma sekitar 11 menit 8 detik setelah peluncurannya, setelah menempuh jarak 543 km. Joseph Walker mencetak sejarah sebagai pilot uji coba sipil pertama yang 2 kali terbang ke ruang angkasa dengan pesawat roket. Dengan semua risiko program X-15, para pilot uji coba memaksimalkan keahlian dan kebugaran fisik mereka untuk mempelajari terobosan teknologi eksperimental. Kesuksesan program itu membantu pengembangan program ulang-alik dan membuka jalan bagi NASA untuk melanjutkan misi ke bulan puluhan tahun kemudian. Joseph Walker memperoleh banyak penghargaan. Lencana astronaut yang diidamkan baru diperoleh bertahun-tahun kemudian. Lunar Landing Research Vehicle yang dipakai untuk mengembangkan teknik dan operasional pendaratan di bulan diserahkan untuk dikemudikan oleh Joseph. Nama kawah bulan Walker yang terkenal itu merupakan penghormatan untuknya. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, ilmuwan menemukan planet WASP-76b, di mana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan bintangnya dan selalu menghadap bintang itu pada sisi yang sama. Istilahnya, terkunci pasang surut. Suhu dari sisi yang terang begitu tinggi hingga logam meleleh dan menguap di sana. Setengah planet yang lain cukup dingin, hingga logam berkondensasi lagi dan turun sebagai hujan. Omong-omong tentang penguncian pasang surut, bulan kita sama saja. Nggak ada sisi gelap di bulan, hanya saja bulan selalu menghadap kita pada sisi yang sama. Ketika bulan sedang berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap tersinari dengan terang. Cuma kita nggak bisa melihatnya dari planet kita. Masuk akal? Satu penelitian terkini mengklaim bahwa bulan berekor, dan tiap bulan ekor itu membalut planet kita kayak syal. Ekor ramping yang tersusun atas jutaan atom natrium mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur bergerak langsung melaluinya. Tabrakan meteor meledakkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh memasuki antariksa. Kamu tak akan percaya, tapi bulan itu menyusut loh. Satelit alami bumi itu sekarang 45,72 meter lebih kecil dibanding ukurannya ratusan juta tahun lalu. Alasan dari fenomena ini mungkin pendinginan bagian dalam bulan. Hal ini juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan satelit alami planet kita itu. Para astronom baru-baru ini menemukan bahwa Mars aktif secara seismik. Gempa Mars muncul di sana secara teratur. Selama beberapa hari tiap bulan, posisi bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menariknya menjadi garis panjang yang membalut atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya, juga nggak bisa dilihat mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kamu lihat. Tapi selama hari-hari yang langka itu, teleskop berkekuatan tinggi bisa mendeteksi cahaya kekuningannya yang redup di langit. Ekor itu kayak tempat berkilauan yang 5 kali lebih luas dibanding diameter bulan sepenuhnya. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang memiliki air beku atau cair di atasnya. Yang paling dekat ada dalam tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Ilmuwan hampir yakin di bawah permukaannya yang membeku ada lautan air yang sebenarnya. Tapi masih terlalu dini untuk terhipnotis oleh kemungkinan kehidupan di planet-planet semacam itu. Air dalam bentuk cair cuma satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bisa muncul di suatu planet. Ada kemungkinan sebuah bintang di galaksi GSN O69 berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam beberapa triliun tahun mendatang.
Ini mungkin terjadi karena pertemuan bintang itu secara teratur dengan sebuah lubang hitam. Pertama, astronom melihat ledakan sinar X aneh yang sangat terang. Sinar itu padam tiap 9 jam. Setelah meneliti fenomena ini beberapa lamanya, ilmuwan sadar itu adalah bintang yang bergerak dengan orbit unik mengelilingi lubang hitam. Ternyata selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah itu menjadi katai putih, dan proses itu sama sekali tak akan berhenti. Ilmuwan telah menemukan jejak-jejak fosfina di atmosfer Venus. Di planet kita, gas ini tak berwarna dan mudah terbakar, sering ditemukan di mana mikroba hidup. Enggak heran kalau teori baru menyatakan kemungkinan adanya kehidupan di Venus. Tapi, meskipun mungkin ada kehidupan di atas bintang malam itu, maka cuma bisa terjadi di atmosfernya. Mungkin nggak ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim planet itu. Permukaan Venus sangat kering, nggak ada air dalam bentuk cair di planet itu, dan tekanan di sana 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhu sering naik lebih tinggi dari 482 derajat Celcius, cukup tinggi untuk melelehkan sebagian logam. Aku tak akan mau liburan di sana. Sebenarnya ada tempat jutaan tahun cahaya jauhnya di mana terdapat awan ruang angkasa utuh melayang yang seluruhnya terdiri dari air. Ada banyak sekali awan itu, hingga akan cukup untuk mengisi penuh 140 triliun kali lebih banyak dari seluruh laut kita. Jauh lebih banyak dari kebutuhan kita. Air di bumi sebetulnya merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan tertutup oleh tanda tanya. Teori paling terkenal bahwa air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid mengandung es yang telah meninggalkan bukan saja kawah-kawah raksasa, tapi juga zat cair yang menjadikan kita sekarang bisa bertahan. Tapi di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik, dan dalam kondisi tertentu, materi ini bisa menghasilkan banyak air yang akan cukup untuk mengisi penuh beribu-ribu kali lautan kita. Peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan memperoleh air jernih serta minyak. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian di masa depan, bisa berarti bahwa minyak pun muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga berasal dari ruang angkasa. Akan tetapi, kemungkinan ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi dalam galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa tiap bintang mirip matahari kelima setidaknya memiliki satu planet dalam zona layak huninya. Dan bukan planet sembarangan loh, tapi memiliki inti dan permukaan berbatu dan ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni dari bintangnya, planet semacam itu berpeluang tinggi menjadi tempat tinggal makhluk hidup, setidaknya mikroba. Dan jika ada miliaran planet seperti ini dalam galaksi kita, kamu bisa dengan aman bilang bahwa setidaknya satu di antaranya bukan cuma layak huni, tapi sudah dihuni. Dan sekarang kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, juga mengingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar daripada Bima Sakti. Ini memberikan bermiliar-miliar bintang mirip matahari dan planet mirip bumi, dan sebagian di antaranya pasti lebih mirip dengan planet kita daripada yang lain. Dan pahami ini, kita mungkin bisa berjalan tegak karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Pada gilirannya, ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita sebelumnya tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana. Tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita harus berdiri di atas dua kaki untuk bertahan. Ledakan terbesar sejak Big Bang terdaftar di tahun 2019. Ini terjadi di gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi. Menurut ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton yang terjadi sekali tiap milidetik selama 240 juta tahun. Aku sih percaya aja, soalnya matematikaku nggak begitu bagus. Di tahun 2019, misi pendarat NASA InSight yang tujuannya mempelajari bagian dalam Mars mendaftarkan gempa Mars yang pertama kali. Gempa-gempa ini cepat terbentuk, sekitar 2 gempa sehari. Kebanyakan gempanya kecil. Kamu tak akan merasakannya kalau itu terjadi di planet kita. Sejauh ini telah lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek antariksa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi itu adalah denyut magnetik aneh. Denyut ini muncul tiap tengah malam di sekitar misi pendarat itu. Masih belum jelas apa denyut itu. Mungkin setelah tengah malam, mereka akan mengizinkannya jalan-jalan. Atau semacamnya.
Atmosfer Pluto naik jauh lebih tinggi di atas permukaan planet Katai itu daripada misalnya Bumi. Atmosfer ini juga memiliki lebih dari 20 lapisan. Semuanya dingin, membeku, dan sangat kental. Ingat asteroid yang membuat punah dinosaurus di Bumi? Aku sih belum ada saat itu. Tapi siapa yang bisa lupa? Kemungkinan telah terjadi kejadian antariksa lain yang berakhir buruk bagi setidaknya 75% dari semua kehidupan di planet kita di masa lalu. Kurang lebih 360 juta tahun lalu, sebuah ledakan supernova terjadi di sekitar 65 tahun cahaya dari kita. Dan sinar kosmiknya menyapu lapisan ozon dari planet biru kita yang cantik ini. Wah, lingkungan yang keras. Kita berangkat! Ini pesawat penjelajah antar galaksi. Destinasi di tiketmu adalah perjalanan ke kelompok galaksi lokal, antara lain galaksi Magellan besar dan kecil, Nebula Orion, Andromeda, galaksi Triangulum, dan beberapa objek menarik di antara mereka. Tolong tiketnya. Harap diperhatikan, kamu mungkin akan mengalami sedikit sensasi kesemutan saat kita memasuki hiperruang. Pesawat dan semua yang ada di dalamnya sedang melalui peralihan fase dimensi. Jangan khawatir, kesemutan itu cepat berlalu. Nah, penumpang semua, ketika kita menuju garis galaksi 180 derajat, lintang utara seperti yang biasa disebut penghuni Terraria, hal pertama yang menarik adalah area pembentukan bintang intens yang dikenal sebagai M42, Nebula Orion. Tapi pertama-tama, ada kejutan spesial dari kapten yang enggak diiklankan di daftar rencana perjalanan. Nebula Kepala Kuda letaknya jauh di sebelah kiri pesawat, yaitu di sebelah kiri kalian, Aegis. Sebutannya M43. Bintang yang baru terbentuk di kepala kuda ini memiliki angin surya kuat yang mendeformasi bentuk awan nebula. Perhatikan baik-baik sekarang, sebab dalam beberapa ribu tahun, gas-gas itu akan tersapu oleh nebula mirip bintang yang membentuk matahari kita. Ya, itu sudah lama berlalu, kecuali gas-gas nebula yang ditangkap oleh Jupiter, Saturnus, dan Neptunus. Oke, salah satu penjelajah muda kita bertanya, apa arti huruf M dalam M42 dan M43? Nah, nona muda, huruf M adalah singkatan dari Messier. Diucapkan Messier, bukan Messier, yang artinya lebih berantakan. Charles Messier, persisnya adalah astronom Perancis dari abad ke-18. Dia menerbitkan katalog berisi 110 objek kabur seperti yang terlihat melalui teleskop awal. Nebula Kepala Kuda berada di nomor 43 dalam katalog ini. Kita akan bertemu lebih banyak M saat melanjutkan perjalanan kita. Mendongak, kita mendekati Nebula Orion. Gas-gas di nebula ini mungkin kurang berwarna dibanding yang kamu harapkan. Itu karena kita terbiasa melihat foto-foto teleskopik exposure lama dan foto-foto disempurnakan yang didesain untuk menyoroti gas-gas yang berlainan dalam nebula. Kusarankan kalian memakai kacamata berwarna yang tersedia di paket perjalanan untuk mengamatinya. Kita masuk. Untung kita berada di hiperruang. Ketika kita mendekati gugus Orion Trapezium di bagian tengah, bintang terang Theta C mengeluarkan angin surya dengan kecepatan 8 juta km per jam. Angin ini mengukir seluruh awan gas, membentuk gelombang kejut yang mengompresi bintang-bintang di dekatnya. Theta C adalah megabintang yang 200.000 kali lebih terang daripada matahari. Bintang ini akan mengalami supernova dalam waktu sekitar 1 juta tahun. Aku udah nggak ada saat itu. Oksigen, hidrogen, dan belerang berpendar dalam keadaan terionisasi, kayak bohlam lampu fluoresen. Oksigen biru, hidrogen merah, sebagian hijau, dan belerang serta debu bersinar kuning oranye. Ketika kita keluar dari Nebula Orion dan naik ke bidang galaksi, tampak lengan-lengan spiral Bima Sakti. Matahari kita yang nggak bisa kamu bedakan dari ketinggian di atas galaksi ini, ada dalam Orion Spur di antara lengan Perseus luar dan lengan Sagittarius dalam. Perhatikan bahwa di pusat Bima Sakti terdapat batang magnetik terang yang berperan penting dalam pembentukan bintang. Lebih dari 70% galaksi tetangga memiliki batang magnetik. Ini adalah tanda galaksi dewasa. Cuma 20% dari galaksi yang jauh memiliki batang magnetik di dalam intinya. Baru ingat, Barjus sudah buka penumpang semua? Pramusaji H1 kami akan mengambil pesanan kalian. Itu galaksi Andromeda yang jauh sekali ke sebelah kiri. Tapi arahkan perhatianmu ke banyak galaksi Katai, lebih dari 40 galaksi yang menghuni galaksi di sekitar kita. Kita menuju salah satu galaksi itu sekarang. Awan Magellan Besar, AMB bagi para astronom, adalah galaksi satelit Katai tak beraturan Bima Sakti yang terdiri dari 30 miliar bintang dengan area pembentukan bintang dinamis disebut Nebula Tarantula yang akan kita jelajahi sebentar lagi.
Kalau ada awan Magellan besar, tentu ada awan Magellan kecil, AMK. Itu dia, di sebelah kiri bawah AMB. Bima Sakti lambat laun akan menelan kedua galaksi Katai itu. Sebagian orang lebih suka kata mengakresi, tapi hasilnya sama. Kalau memakai kacamata berwarna lagi, kamu bisa melihat bahwa AMB telah merenggut sejumlah besar gas dari AMK, karena keduanya telah berinteraksi secara gravitasi selama jutaan tahun. Hah? Aku tahu semua tentang gas loh. Kita keluar dari Bima Sakti untuk menempuh jarak sejauh 50 kiloparsec, yaitu 50.000 parsec atau sekitar 163.000 tahun cahaya. Apa itu 1 parsec? Bukan, itu bukan kata gaul dari pair of socks, sepasang kaos kaki. 1 parsec sekitar 3,26 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sekitar 9,46 triliun kilometer. Kata parsec adalah kombinasi dari dua kata, parallax dan second. Parallax adalah pergeseran yang sepertinya dialami suatu objek ketika dilihat dari dua perspektif berbeda. Jika melihat benda dengan mata kiri, kemudian dengan mata kanan, kamu akan melihat benda itu tampak bergeser. Itu adalah parallax. Saat sebuah benda astronomi difoto pada satu sisi matahari, kemudian difoto lagi 6 bulan kemudian pada sisi lain matahari, pergeseran itu bisa dihitung dalam derajat busur atau menit busur atau detik busur, turun sampai milisecond busur. Itulah 1 parsec, 1 parallax dari 1 detik busur, yang ternyata sekitar 3,26 tahun cahaya. Hah? Gimana dengan Joan of Arc? Begitulah kamu mengukur jarak di Perancis. Karena kamu nggak bisa mengukur 1 tahun cahaya dengan penggaris atau meteran, parsec adalah cara ilmiah untuk menyatakan jarak menuju bintang atau objek intragalaksi. Makin besar parallax, makin dekat jarak benda. Makin kecil parallax, makin jauh jarak objek itu. Tepat di tengah nebula Tarantula, terdapat gugus bintang R136. Dalam jarak 1 tahun cahaya, ada lebih dari 40 bintang, masing-masing bermassa lebih dari 50 kali massa matahari. Sebagai perbandingan, nggak ada satupun bintang lain dalam jarak 4 tahun cahaya dari bintang kita, matahari. Dan itu bagus. Kamu bisa melihat supernova 1987A pada ketinggian sekitar arah pukul 2. Sebuah bintang biru yang 100.000 kali lebih terang daripada matahari mengalami ledakan inti, menghasilkan supernova tipe 2 yang 100 juta kali lebih terang dari matahari. Supernova ini meninggalkan bintang neutron yang diselimuti debu, gas, dan tampilan kembang api yang spektakuler. 1987A dalam awan Magellan besar adalah supernova terdekat dengan bumi sejak 1604 yang terjadi di Bima Sakti sekitar 20.000 tahun cahaya dari bumi. Supernova ini bisa dilihat di siang hari selama sekitar 2 pekan, kurang lebih. Setelah 1987A mengalami supernova karena ini bintang biru raksasa, spekulasinya menjadi bintang biru raksasa Rigel, yakni bintang kaki gugus Orion di masa depan yang nggak terlalu jauh mengalami supernova, atau justru sudah. Jarak Rigel dari bumi kurang lebih 860 tahun cahaya, jadi apapun yang terjadi terhadap Rigel akan butuh waktu 860 tahun sebelum terlihat di bumi. Supernova 1987A memancarkan berbagai elemen berat, seperti kobalt, nikel, dan besi serta silikat yang lebih ringan ke dalam nebula Tarantula. Tempat unsur-unsur itu akan membentuk penyusun dasar bintang dan planet. Ramu saji kami sedang menawarkan makanan ringan bertema ruang angkasa. Kusarankan kalian mencoba permen kapas Jupiter untuk anak-anak. Ingat, aku tahu semua tentang gas. Perhentian berikut adalah galaksi Andromeda dan sekitarnya. Lihat halonya ketika kita meninggalkan Bima Sakti dan 300 miliar bintangnya di belakang. Sebanyak 150 gugus bola menghuni halo galaksi itu. Mereka mengorbit cakram galaksi dan memiliki sebagian bintang tertua di alam semesta. Cara gugusan ini sampai di sini di galaksi kita menjadi penelitian intens. Kamu akan melihat NGC 6822, sebuah galaksi Katai tak beraturan jauh di sebelah kanan. NGC, kependekan dari New General Catalog atau Katalog Umum Baru Objek-Objek Astronomi. Mungkin kamu akan berpikir kalau ada katalog umum lama, tapi nggak ada. Yang ada cuma katalog baru, tapi ada katalog umum baru yang direvisi, yang secara teratur menjadi acuan para astronom. Cukup jelas kan? Ketika kita melewati NGC 6822, kamu akan melihat batang magnetik mulai terbentuk dan bercak-bercak terang pembentukan bintang baru. Galaksi ini ditemukan tahun 1884 oleh E.E. Barnard dan juga disebut Galaksi Barnard. Pak Barnard adalah pengamat astronomi.
Ada sebuah kawah di bulan, sebuah di Mars, dan sebuah area di satelit Jupiter Ganymede, sebuah planet minor yang dinamakan menurut namanya. Nomor 819 Barnardiana, dan bintang yang memiliki gerakan tercepat melintasi langit, bintang Barnard. Nggak banyak orang yang nama mereka terpampang di ruang angkasa seperti Edward Emerson Barnard. Mendekati galaksi Andromeda raksasa dengan triliunan bintangnya, kita akan menyusuri atas tepi barat dan mengunjungi salah satu galaksi kerdil pengiring galaksi raksasa ini, M110 atau NGC 205. Ya, sebutannya memang ada dua. Pilih salah satu. Yang pertama dari jenis ini, galaksi bola katai dengan massa sekitar 3,5 miliar matahari, M110 atau NGC 205. Memiliki gugus bola di dekat pusatnya. Galaksi katai ini juga akan ditelan atau diakresi oleh galaksi Andromeda. Mungkin banyak bintang atau gas dari galaksi katai ini yang telah dikoyak, hal yang diperkuat oleh kurangnya formasi bintang di M110. Kalian menikmati perjalanan? Dan sekarang, perhentian terakhir kita, M33, galaksi Triangulum, galaksi spiral ketiga dan terakhir dari grup lokal kita. Berlokasi di gugus kecil Triangulum, bahasa Latin dari segitiga, tebakan jitu. Ukuran M33 hampir setengahnya Bima Sakti. Jarak galaksi Triangulum adalah 2,7 juta tahun cahaya dari bumi, tapi jauh lebih dekat ke galaksi Andromeda dan bergerak ke sana. Jika kedua galaksi spiral itu bertabrakan, mungkin akan mengubah jalur galaksi Andromeda dan mencegah tabrakan dengan Bima Sakti yang sudah diprediksikan. Semoga begitu. Nah, pesan penting nih, kami akan menyajikan makan malam dalam perjalanan pulang ke bumi. Kalian bisa memilih ayam atau ikan. Semoga kalian menikmati perjalanan ini. Jika mengisi survei dan memberi kami bintang 5, kalian akan memperoleh hidangan penutup. Ada objek mirip tangan hantu membentang di ruang angkasa. Jemarinya yang nyeremin seolah meraih awan merah terang yang terlihat mirip lava cair ruang angkasa. Udah kayak di adegan film-film sci-fi kan? Tapi fenomena ini memang beneran ada. Struktur tangan ini terbentuk setelah bintang raksasa runtuh dalam ledakan supernova besar. Lalu, ledakan ini melahirkan bintang baru yang memancarkan energi super kuat hingga membuat serpihannya berputar-putar di sekitar ledakan. Dan akhirnya terbentuklah tangan misterius. Tangan super jumbo ini membentang sejauh 150 tahun cahaya, sedangkan struktur mirip lava yang diraihnya itu sebetulnya cuma awan gas besar. Kelihatannya memang nyeremin ya, tapi objek ini nggak membahayakan sama sekali kok. Asik! Akhirnya kamu bisa tidur nyenyak lagi kan setelah tahu fakta ini? Ada juga bintang misterius di langit sana yang sinarnya berubah-ubah. Objek ini dinamakan sebagai bintang Tabby, dan sinarnya meredup pada interval yang nggak beraturan. Jangka waktunya juga nggak bisa diprediksi. Dari sekian banyak teori yang berseliweran, ada yang nyebutin kalau fenomena ini disebabkan oleh hujan meteor atau malahan interferensi di luar angkasa. Klaim soal hujan komet seketika terpatahkan. Debu komet yang menghalangi cahaya akan pudar setelah beberapa bulan. Tapi bintang Tabby cuma memudar perlahan sampai puluhan tahun. Jadi, timingnya nggak sesuai. Fenomena ini juga nggak mungkin disebabkan oleh suatu planet, karena nggak ada planet besar yang mampu menghalangi cahaya bintang sampai sebanyak itu. Setelah bertahun-tahun berspekulasi, para ilmuwan akhirnya bisa menjelaskan alasannya. Cahaya yang berubah-ubah ini ternyata disebabkan oleh debu luar angkasa. Ada cincin debu yang mengelilingi sang bintang dan seringnya menghalangi pancaran sinarnya selama beberapa saat. Di hari ke-8 misinya pada tahun 2019, rover bulan milik Tiongkok mengamati temuan aneh di sisi jauh bulan yang tentunya telah menyedot perhatian banyak orang. Saat menavigasi jalur di sekitar kawah bulan, rover ini mendeteksi objek misterius di salah satu kawahnya. Wujud objek ini mirip gel berwarna dan nggak pernah terdeteksi sebelumnya. Pokoknya kelihatan sangat aneh dengan warna hijau tua dan berkilau mirip berlian. Setelah setahun menganalisis materi asing berukuran 50 x 15 cm ini, para ilmuwan bisa menyimpulkan kalau efek berkilaunya itu dihasilkan dari kaca. Di ruang angkasa, bahan ini biasanya berasal dari sisa tabrakan bulan yang meleleh.
Jadi kemungkinan besar materi ini berasal dari komet atau batu yang menabrak bulan kemudian meleleh. Bisa juga sih kalau materi aneh ini sebetulnya cuma batuan cair, tapi para ilmuwan nggak begitu yakin. Objek tersebut cuma dijepret dengan cahaya rendah dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi kualitas gambarnya. Sampai sekarang pun kita belum mendapat jawaban pastinya. Wah, lihat tuh, ada timun raksasa yang lagi terbang melintasi galaksi kita. Objek ini tiba-tiba muncul di situ dan gak ada yang tahu pasti asal muasalnya. Benda luar angkasa mirip timun ini sebetulnya batu yang sangat panjang dan menurut perkiraan ilmuwan, panjangnya lebih dari 1 km, tapi lebarnya cuma 165 meter. Karena bergerak super ngebut, objek ini nggak terikat oleh gravitasi matahari. Jadi kemungkinan besar, ia terbentuk di luar tata surya kita. Para ilmuwan juga nggak bisa memastikan umur objek ini. Diperkirakan ia mulai memasuki tata surya kita pada era Victoria, tapi belum ada yang bisa menjelaskan tempat asalnya. Pasti kamu sudah sangat familiar dengan informasi yang nyebutin tata surya kita punya 8 planet. Ada 9 sih, kalau kamu juga menyertakan Pluto. Namanya memang sudah tercoret dari kakak tata surya kita beberapa tahun silam, tapi informasi ini bisa aja berubah lagi. Di tata surya kita, bisa saja ada dunia misterius yang belum tersingkap, dan ilmuwan menyebutnya sebagai planet Nine. Lokasi planet yang belum terdeteksi ini kemungkinan lebih jauh dari Neptunus. Kelihatannya memang ada sejumlah orbit misterius di area tersebut, dan planet ke-9 ini bisa saja berlokasi di situ. Kalaupun memang ada, planet ini diperkirakan 10 kali lebih besar dari bumi dan skala revolusinya terhadap matahari minimal 10.000 tahun. Sedangkan jaraknya lebih dari 200 kalinya bumi. Planet ini sangat sulit dideteksi karena fotonya juga sulit diambil. Pada tahun 2019, 30% areanya diperkirakan ada di lokasi yang telah dicari dan minimal diperlukan waktu 2 tahun lagi untuk menjelajahi area sisanya. Oke lah, berarti kita masih perlu nunggu kepastiannya. Gelombang radio misterius yang memancar ke bumi telah berhasil bikin para ilmuwan kebingungan. Pancarannya terjadi secara tiba-tiba dan prosesnya masih belum bisa dijelaskan karena cuma berlangsung selama sepersekian detik. Sinyal aneh ini pertama kali terdeteksi pada tahun 2007 dan sejak saat itu mereka belum juga mendapatkan pencerahan. Gelombang ini kemungkinan berasal dari luar galaksi Bima Sakti yang jaraknya jutaan tahun cahaya. Untuk sampai di galaksi kita, sinyal dari tempat sejauh itu pasti telah memancarkan energi yang sangat besar setiap detiknya, bahkan lebih besar dari total energi yang dipancarkan matahari selama 80 tahun. Sebagian besar dari sinyal ini cuma muncul sekali, sehingga proses identifikasinya jauh lebih mudah. Tapi semuanya berubah sejak tahun 2017. Jadi, pada bulan Agustus, ada satu sinyal yang terdeteksi sampai 93 kali. Kejadian ini kemudian mematahkan spekulasi soal sinyal yang cuma disebabkan oleh peristiwa acak sebanyak 1 kali. Dan sampai saat ini, kita masih belum tahu penyebab munculnya sinyal ini. Pada tahun 2014, NASA telah mengambil foto matahari super unik. Ada badai medan magnet benderang yang bikin matahari kita kelihatan mirip Jack O'Lantern. Fenomena ini dijepret pada tanggal 8 Oktober dan kemungkinan disebabkan oleh kawasan aktif. Jadi intinya, cahaya dan energi matahari di area ini lebih tinggi daripada area lain. Karena itulah, matahari kelihatan lebih menyala. Ada berkas sinar yang membentuk 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut bergerigi yang tersenyum. Tapi semua itu cuma kebetulan kok. Dan gak ada manusia gabut sekalipun yang mau bikin hiasan labu segede itu di luar angkasa sana. Iya kan? Sekelompok peminat luar angkasa telah mengamati objek mirip sendok di permukaan Mars yang setengahnya tertutup oleh debu. Mereka mendeteksi objek ini setelah foto dari rover Mars dirilis. Kesannya kok misterius banget ya, padahal itu cuma trik cahaya. Setelah diteliti, objek itu ternyata cuma sebongkah batu tua. Ilusi bayangan di dalam foto telah membuatnya kelihatan mirip sendok. Masa iya sih? Di dekatnya juga ada piring raksasa.
Ada bola mata kosmik yang melayang-layang di antara bintang. Ukurannya sangat besar dan diameternya mencapai 1060 km. Satelit Saturnus yang bernama Tethys telah jadi primadona di kalangan peminat antariksa. Satelit bundar ini punya kawah besar mirip bola mata antar planet raksasa. Di dalam kawahnya juga ada sejumlah tonjolan yang kelihatan mirip iris. Di antara 60 satelit Saturnus, nggak cuma Tethys kok yang kelihatan aneh saat diamati dari bumi. Malahan, Prometheus kelihatan mirip kentang, Atlas mirip roti pita hangat di restoran Yunani, dan Mimas mirip pesawat ruang angkasa yang dinaiki para penjahat. Ada objek ini juga, mata kucing raksasa di ruang angkasa. Nama resminya NGC 6543, agak panjang dan kurang nyeni-nyeni ya. Kebanyakan orang sih lebih mengenalnya dengan sebutan nebula mata kucing. Objek ini merupakan salah satu nebula yang pertama kali ditemukan. Seperti nebula lain, nebula mata kucing juga terbentuk oleh bintang yang meluruhkan lapisan gas luarnya. Gas ini melayang-layang, kemudian menghasilkan struktur yang menawan. Bintang menembakkan lapisan gas ini tiap 1500 tahun, kemudian membentuk lapisan debu baru yang sangat estetik.